Fenomena perempuan berhijab tapi tetap menonjolkan aurat, berpakaian terbuka, ketat, bahkan sensual. Fenomena ini semakin sering kita lihat di berbagai tempat. Perempuan muda yang mengenakan hijab tetapi pakaiannya tetap menonjolkan lekuk tubuh. Bukan lagi pakaian longgar dan tertutup, tapi justru ketat, terbuka, bahkan terkesan sensual. Mereka berhijab tapi tidak menutupi dada. Mereka berhijab tapi bajunya transparan. Mereka berhijab tapi celananya ketat menempel di tubuh. Kita pun jadi bertanya-tanya, apakah ini memang bentuk hijrah atau hanya tren fashion semata? Di media sosial mereka tampil percaya diri, selfie dengan gaya stylish, captionnya islami, tapi outfitnya lebih mirip selebgram luar negeri. Lalu muncullah istilah tobrut. Istilah ini bukan muncul dari ruang kosong, ini lahir dari keresahan. Apakah ini bentuk ekspresi atau justru kesalahpahaman tentang makna hijab itu sendiri? Hari ini kita akan membedah tuntas. Fenomena tobrut bukan muncul begitu saja. Ini adalah hasil dari proses sosial, budaya, dan digitalisasi yang bertemu di tengah masyarakat urban, terutama generasi muda. Di satu sisi ada niat baik untuk berhijab, menjaga identitas religius, tapi di sisi lain tetap mempertahankan atau bahkan menonjolkan sisi sensualitas. Internet, tren fashion, dan media sosial mempercepat lahirnya style-style hijab edgy, dari crop top long sleeve, hijab ketat, hingga baju dengan lekuk tubuh mencolok. Bukan lagi soal malu, tapi lebih ke ekspresi diri. Tapi apakah ini bentuk kebebasan atau kontradiksi? Ada banyak faktor kenapa tren ini muncul. Pertama, tekanan sosial di lingkungan religius yang mengharuskan perempuan berhijab, meskipun dirinya belum siap secara pemahaman. Akibatnya, berhijab hanya menjadi simbol, bukan internalisasi nilai. Kedua, budaya patriarki juga ikut berperan. Banyak perempuan merasa harus tetap tampil menarik agar tetap punya nilai sosial, termasuk di pasar kerja, lingkungan, bahkan percintaan. Ketiga, media dan industri fashion menciptakan standar baru, bahwa perempuan bisa syar'i tapi tetap stylish, yang akhirnya jadi ladang bisnis besar. Hijab bukan lagi soal kesederhanaan, tapi soal branding dan gaya hidup. Instagram, TikTok, dan YouTube menjadi arena utama fenomena ini. Influencer hijab yang tampil fashionable, glowing, dan mengikuti tren dan viral jadi panutan. Mereka bisa pakai hijab tapi tetap pakai baju yang membentuk tubuh, make up bold, dan konten yang sensual. Disinilah muncul dilema. Apakah mereka sedang berdakwah dengan cara modern atau justru mengaburkan esensi hijab itu sendiri? Kita juga perlu bertanya, siapa yang diuntungkan dari tren ini? Masyarakat terbagi dua. Di satu sisi ada yang mengapresiasi karena menganggap itu bentuk transisi dari yang dulu mungkin tidak berhijab sama sekali, kini setidaknya mulai mencoba. Tapi di sisi lain banyak yang mengkritik keras karena dianggap mencemarkan makna hijab yang seharusnya menutup aurat dan menjaga kesopanan. Reaksi ini juga menciptakan ruang debat yang kadang tidak sehat. Banyak perempuan yang jadi korban body shaming atau bahkan dikafirkan hanya karena penampilannya. Disinilah pentingnya edukasi, bukan sekadar judging. Psikologi sosial melihat tren ini sebagai bentuk pencarian identitas. Perempuan muda ingin diakui sebagai baik, tapi juga ingin tetap dilirik. Ini bukan hal baru, tapi di era digital semuanya jadi lebih terlihat dan terekspos. Sosiologi juga mencatat ini adalah tanda bahwa agama dan gaya hidup modern sedang negosiasi. Mereka tidak lagi terpisah, tapi saling tarik-menarik. Yang menarik, banyak pelaku tobrut tidak merasa bersalah. Justru mereka merasa inilah cara mereka untuk tetap beriman, tapi tetap eksis. Dalam Islam, hijab bukan hanya soal penutup kepala. Ia adalah konsep kesederhanaan, kehormatan, dan pengendalian diri. Tapi, kita juga harus bijak. Dakwah bukan hanya menyalahkan. Islam mendorong proses bertahap, bukan paksaan. Alih-alih menghujat, lebih baik mengedukasi, mengajak perempuan untuk memahami hijab secara spiritual, bukan hanya visual, karena pada akhirnya Allah melihat hati, bukan hanya pakaian luar. Bisa nggak sih perempuan berhijab tapi tetap tampil menarik tanpa harus vulgar? Bisa. Banyak brand dan individu yang mulai memahami esensi modest fashion, berpakaian stylish tapi tetap menutup aurat dengan layak. Kuncinya adalah kesadaran bahwa berhijab bukan untuk orang lain tapi untuk Tuhan, dan bahwa inner beauty bisa lebih menarik dari sekadar bentuk tubuh. Tentu ini bukan sekadar tentang penampilan. Di balik itu semua ada fenomena sosial yang jauh lebih kompleks. Kenapa seseorang memutuskan memakai hijab tapi tetap berpakaian seperti itu? Apakah ini bentuk ekspresi diri atau sekadar ikut tren dan ingin viral? Apakah mereka sedang dalam proses hijrah tapi belum sepenuhnya paham, atau ini adalah bentuk perlawanan terhadap stereotip? Gimana menurut kamu tentang fenomena ini? Kalau ada pendapat lain, coba ceritakan di komentar.